saya diberikan judul mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran tangki. Kenapa kok tangki, kok nggak kompresor atau apa? Memang dalam kebakaran itu yang paling berbahaya itu adalah yang paling luas. Jadi api yang paling luas itulah yang paling berbahaya dan paling sulit untuk madamkannya. Jadi kalau luasnya kecil, misalkan kayak pompa gitu, itu nggak sulit madamkannya. Makanya semuanya biasanya memakai judul tangki. Dan sebagai pengalaman selama ini di kita ini kalau ada kebakaran tangki rata-rata nggak bisa madamin, gitu ya. Karena apa? Karena luasnya itu. Jadi kalau matinya karena minyaknya habis gitu. Itu yang sering terjadi di kita. Ini contoh-contoh kebakaran, Anda bisa membayangkan apinya seberapa gede. Yang ini sebagai gambar foto-foto aja. Dan lihat orang yang nyemprotnya nggak tahu kemana. Terus kita lanjutkan lagi terus. Nah ini juga, ini kebakaran, kebakaran tapi kayak kebakaran di industri, di pabrik, tapi kayaknya suasananya kayak kebakaran di pasar aja. Karena banyak orang yang nonton, gitu ya. Bukan bekerja tapi nonton. Itu terus lanjut. Nah, ini juga ada kebakaran, ini berlindung. Airnya untuk dipakai untuk berlindung. Anda bisa bayangin apinya segitu besar, radiasi panasnya juga cukup jauh, di mana di sini fireman-nya berlindung di tabir air karena kepanasan, kan terpapar radiasi panasnya. Nah, ini agak jauh-jauh semua. Banyak yang karena radiasi panasnya yang membuat penanggulangan kebakaran tangki itu nggak bisa deket. Dampaknya apa? Jadi yang kita semprotkan biasanya nggak bisa kena apinya, nggak bisa masuk ke dalam tangkinya karena kita nggak bisa mendekat. Kalau ada bakaran begini, kita lihat itu gambar fotonya fireman yang mau memadamkan sibuk melindungi dirinya sendiri karena panasnya nggak ketahanan ya. Jadi akhirnya airnya itu bukan untuk masuk tapi untuk melindungi dirinya sendiri. Ini kalau ada boil over dan sebagainya tambah lebih panas lagi. Lanjut. Nah ini waktu mungkin Pak Atman ada di sana, ini kebakaran yang 7 tangki sekaligus ya, jadi kolam api. Karena Anda bisa bayangin 7 tangki kebakar sekaligus gitu ya, semuanya kebakar, apinya seberapa besar gitu ya. Udah, ini sih nggak usah dipadamin, diliatin aja, ditinggal aja karena panasnya bukan main, nggak bisa dideketin. Gitu. Ngomong mengenai fire protection triangle atau segitiga, ilmunya kebakaran itu aslinya dari segitiga api. Jadi di sini untuk fire protection biasanya saya menamakan segitiga proteksi kebakaran. Jadi ada 3 yaitu fire protection aktif, pasif, sama fire management. Ini saya cuma melanjutkan dari presentasi Pak Atman yang lalu itu kan mengenai tangki juga sudah ada, ini cuma dari aspek proteksinya aja. Nah, tahapan dari fire protection program itu ada 4, yaitu prevention, preparedness, respon atau pemadaman, suppression, dan recovery. Ini semua dari dalam program-program untuk manajemen. Kalau kita sudah tahu mengenai apa yang akan dilakukan, itu ya cuma 4 ini aja. Yang pertama itu fire prevention. Fire prevention itu programnya ya seperti pencegahan ya. Pencegahan dalam hal ini kebanyakan ya fungsi K3 itu yang paling banyak. Fungsi K3 itu sebetulnya yang paling utama kan pencegahan. Ya. Pencegahan tapi orang tidak yakin bahwa dia pencegahan itu bisa 100%. Nggak mungkin terjadi gitu ya.
Kalau kebakar nggak mungkin, atau lepas dari pencegahan itu nggak mungkin gitu. Nah, kalau kita masih mempunyai pikiran bahwa kemungkinan bisa terjadi juga, maka kita harus preparedness. Preparedness itu adalah menyiapkan, kesiapsiagaan. Apa yang akan kita lakukan pada saat kalau terjadi. Baru kita siapkan tadi dari, kalau saya menamakan namanya hardware, software, brainware, dari aspek orang, dari aspek prosedur, dari aspek peralatan. Dan itu kita siapkan, dipakainya ke nomor 3. Kalau terjadi baru kita pakai. Kalau nggak terjadi ya nggak dipakai, tapi kita sudah siapin. Prinsipnya itu. Jadi kita siapin. Tapi di sini letaknya perusahaan-perusahaan itu menganggap enteng, gitu ya. Entah menganggap enteng atau karena kosnya tinggi di sini ya. Kesiapsiagaan ini karena harus disiapkan semua dan formnya misalkan perlu 50.000 liter gitu. Wah, itu biayanya mahal dan sebagainya. Jadi akhirnya kesiapsiagaannya kurang komplit gitu ya. Nanti kita bicarakan lagi. Terus recovery itu kita ini kan mencegah loss. Orang ketiga itu prinsipnya mencegah loss, jadi harus recovery secepatnya supaya pabriknya jalan lagi, bisnis interruption-nya sebentar aja, jangan panjang-panjang. Kalau panjang kan ruginya tambah besar. Ya, kalau ada emergensi kan biasanya pabriknya mati. Kemarin di Balongan pabriknya juga dimatiin. Ini definisinya, karena di sini saya lihat banyak mahasiswa, jadi mungkin ada beberapa yang nggak supaya persepsinya sama ya, tak coba berikan definisi supaya persepsi kita bisa sama. Mungkin belum pernah mendengar mengenai fire ini, prevention. Ini contohnya aja, ya. Tindakan bertujuan mencegah dari awal. Itu dari awal sudah dimulai dengan program pencegahan. Ya. Fire prevention itu juga termasuk dalam satu dengan fire protection. Salah satu programnya adalah fire prevention. Jadi filosofinya fire prevention itu cuma ini, material yang mudah menyala itu harus tetap di dalam pipa. Itu aja prinsipnya. Jangan keluar pipa. Kalau sudah dalam pipa pasti akan aman. Atau kalau kita mengingat segitiga api, maka satu lagi yang perlu dikontrol itu adalah sumber penyalaannya. Makanya ada hot work permit dan sebagainya, itu kan mengontrol salah satu ini. Kalau salah satu ini dikontrol, pasti nggak terjadi apinya. Itu prinsipnya mudah, gampang aja. Jadi perencanaan fire prevention itu apa aja sih elemennya? Gitu, wah fire prevention ngomong biasanya banyak fire prevention, gini. Tapi elemennya apa atau pekerjaannya apa aja sih gitu ya? Jadi kita mulai di bukunya Pak Alno, fire hazard, itu harus dirilis semua. Kita masuk ke dalam suatu industri, pabrik, kita harus tahu bahaya-bahaya yang ada di pabrik itu apa saja. Harus kita list semua itu. Terus kita harus ngontrol semua bahaya, cairan yang berbahaya, material bahaya, kontrol semua potensi sumber bahaya. Ini pekerjaannya banyak ini. List semua sarana, prasarana. Jadi Anda harus mengelis berapa hostnya punya, berapa foamnya punya, berapa nozzle-nya punya, berapa aparnya punya. Kalau kita nanti perlu ada kebakaran, kita cari-cari apar, nggak taunya aparnya sudah habis memang. Karena kita nggak punya data. Terus ada program ITM, inspeksi tes maintenance, karena peralatan itu harus siap pakai. Jadi harus inspeksi, tes sama maintenance harus jalan dengan baik. Terus ada fire audit, ini yang sering tidak jalan, karena fire ini sudah ketimpa K3 gitu ya. Jadi yang ada berjalan itu fire audit K3, bukan audit fire. Itu yang menyebabkan tertimpa fire-nya, jadi akhirnya nggak dijalankan gitu ya. Karena
Karena audit menganggap sama aja, audit K3 dengan audit fire itu sama aja, nggak sama, karena audit fire larinya ke arah peralatan yang nggak sesuai dengan performance-nya. Ya, terus maintenance pabrik itu juga bisa mengakibatkan kebakaran, makanya dia program-programnya harus dimasukkan dalam fire prevention. Dan program-program ketiga yang lainnya, yaitu mengenai keselamatan, program keselamatan, itu permit dan housekeeping dan sebagainya, itu termasuk fire prevention. Nah, ini preparedness. Tadi kan prevention, ini preparedness. Ini saya mengatakan ini saya sendiri, hardware, software, kelihatannya hebat aja. Padahal itu adalah, contoh misalkan kita ngomong ke hardware, nah, peralatannya harus ada, lengkap, cukup, ya, mempunyai performance yang bagus, ya, yang sesuai dengan bahayanya tadi, cukup, adequate, sama ready, siap pakai. Ini harus ada semua. Jadi dalam suatu kebakaran kita harus mempunyai skenario mana yang kebakaran yang paling besar. Nah, ini equipment itu menyesuaikan dengan kebakaran yang akan terjadi. Jangan kebakarannya tangki, tapi punya nozzle-nya cuma yang 900 liter per menit, ya nggak akan mati. Jadi disesuaikan dengan bahayanya, keperluan penanggulangannya. Itu yang secara equipment. Terus secara sistem atau software, itu prosedur-prosedur harus ada semua, harus sudah disiapin. Pre-fire planning-nya, prosedur ERP-nya, SOP-nya, insiden command system-nya, semuanya harus disiapin, disesuaikan dengan skenario yang dibuat. Ya. Dan semuanya itu prosedur-prosedur atau software ini harus applicable, ya. Harus bisa dipakai, harus sesuai dengan besarnya perusahaan itu. Besarnya bahaya, besarnya organisasi dan sebagainya, itu harus sesuai. Nggak bisa kita berandai-andai tangki, lo pegawainya cuma 50, waduh nggak akan cukup ini untuk bisa madamkan. Pegawainya cuma 50, tangkinya diameternya 50 meter, nggak akan bisa mati. Kurang orangnya pasti gitu. Terus dari brainware itu adalah dari manpower. Jadi kuantiti, jadi jumlah orangnya harus memenuhi. Sebabnya pengalaman saya kalau ada kebakaran pasti yang bantu itu banyak dari mana-mana. Jadi memang banyak perlu tenaga. Karena kebakarannya kan misalkan kayak di Balongan seminggu gitu. Bayangin aja 24 jam kali seminggu. Nah, orangnya yang bagian pemadam itu nggak bisa kan terus-terusan di situ selama seminggu 24 jam. Nah, kan harus gantian, shift-shiftan juga kan. Nah, shift-shiftan kan perlu tenaga yang banyak banget. Makanya itu harus disiapin, ya, sesuai dengan skenario yang Anda siapkan. Terus yang lain, orang-orangnya harus kompeten. Jangan asal wah ini masukkan. Orangnya kan bingung nanti, nggak ngerti mau ngapain aku ini. Kompetensinya kurang, gitu. Kompetensinya nggak cukup, gitu. Dan yang inti yang sering lupa itu adalah komandan, ya. Komandan atau on-scene commander, karena dalam kebakaran itu semi militer. Kenapa? Kegiatan organisasi di pemadaman itu semua adalah atas perintah komandan. Kalau nggak ada perintah komandan, maka mereka yang nyemprotnya sendiri-sendiri. Karena yang memegang taktik strategi itu komandan. Nah, di kita itu biasanya salah dalam membuat komandan, itu biasanya diambil yang senior. Ya. Senior ditunjuk jadi komandan, dia manajer jadi komandan. Begitu ada kebakaran, dia bingung dia. Ilmunya nggak ada, tapi dibebani tanggung jawab jadi komandan. Nah, akhirnya program penanggulangannya nggak berjalan mulus. Itu yang terjadi. Ini dari aspek preparedness ini bisa ceritanya panjang ini, tapi ya prinsipnya secara umum itulah gitu.
dan supaya nggak kosong aja. Industri memerlukan fire protection. Mengapa? Karena tidak ada satu plant pun yang tahan terhadap api, ya, panas, kebakaran, pasti rusak, gitu ya. Kerugiannya bisa sampai bangkrut. Makanya harus pakai plant protection. Makanya harus ada, pasti ada di dalam. Nah, fire protection itu definisinya ini, ya seperti tadi, supaya adik-adik ini yang ada mahasiswa dan bagiannya supaya tahu lah, supaya ngerti ada anunya, masukin definisi supaya bisa ada persepsinya, bisa jalan lah gitu. Dari mulai awal deteksi sampai pada intinya ya adalah pengendalian dan pemadaman. Makanya tadi itu pengendalian dan pemadaman itu tujuan utamanya di protection itu. Nah, ini strateginya kayak gimana fire protection? Satu pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi. Nah, jadi orang fire itu memang biasanya dianggap kan tukang semprot aja gitu ya. Wah, ini nggak ada ilmiahnya gitu biasanya gitu. Makanya harus, tapi tetap aja pakai risk management, fire hazard analysis, fire assessment dan sebagainya ada juga sama dengan K3. Tapi fokusnya ke arah fire. Gitu aja bedanya di situ. Jadi mengidentifikasi, mereduksi, mengelola fire hazard. Kalau di K3 ada HIRAK atau ada identifikasi, terus assessment, terus kontrol, sama aja sebetulnya programnya sama aja. Terus tujuan pada fire protection strateginya itu untuk apa? Proteksi pada orang itu nomor 1, ya. Menyelamatkan manusia itu nomor 1, ya. Terus bahaya yang sudah Anda identifikasi dinilai, dipahami dan didokumentasikan bahayanya tadi. Setiap peluang untuk meminimalisir bahaya sudah diidentifikasi juga, menguranginya kita identifikasi juga. Investasi modal, investasi pengeluaran operasinya dilihat bagaimanapun dari duitnya itu harus dihitung juga, karena nggak bisa jalan nanti kalau nggak ngitung duitnya, gitu ya. Corporate goal itu biasanya kalau bisa itu pabriknya dengan peralatan fire protection-nya, jangan fire protection-nya rusak dulu, pabriknya masih jalan, gitu. Jadi harus sama, gitu ya. Fire protection dengan umur pabriknya harus sama. Terus yang lain adalah potensi dampak bagi masyarakat. Nah, ini yang sering nggak dihiraukan atau diabaikan. Potensi dampak ya seperti kayak kemarin yang di Balongan itu kan dampaknya ke masyarakat ada 900 orang ngungsi gitu. Nah, berarti fire protection-nya nggak sampai ke situ cara berpikirnya gitu, cara nggak masuk ke dalam masyarakat dianggap sendiri, padahal suatu industri batasan kekuasaannya GM itu cuma sampai pagar gitu ya. Di luar pagar itu kan dia nggak punya kuasa gitu ya. Makanya dia harusnya kalau kerja di bawah pagar gara-gara pabrikku, tapi siapa yang ngurusin yang di perintahku nggak diikut, nggak laku. Jadi harus dipikirin gitu ya. Emergency strategi untuk menciptakan fire protection yang memadai yaitu tadi sudah jelas, yaitu aktif fire protection, pasif, masangan isolasi sistem, ya, ada ESD, ada pokoknya mengisolasi supaya minyaknya nggak masuk, bisa di stop lah, supaya apinya nggak tambah besar. Gitu. Terus ERT, emergency response terorganisir, dan biasanya insiden firefighting. Jadi insiden firefighting itu maksudnya peralatan yang dipasang fix gitu. Jadi kayak APAR lah gitu. APAR itu kan dipasang untuk kebakaran yang awal, kebakaran yang kecil. APAR kalau apinya sudah gede ya nggak mampu. Begitu juga fire protection yang ada di pabrik. Biasanya itu adalah awal, misalkan foam pourer atau foam di tangki. Biasanya ya untuk kebakaran seal-nya aja gitu. Makanya di seal itu, di atapnya itu kan dikasih foam dam. Jadi memang flow-nya ditangkap situ. Tapi kalau sudah atapnya tenggelam ya nggak mungkin, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Gitu. Karena dia nggak mampu, yang desainnya cuma untuk di diameter lebar 0,5 meter lah, anggaplah atau 1 feet itu biasanya. Dalamnya juga 1 feet.
ini dipakai luas kayak gitu ya nggak akan mampu. Gitu. Jadi harus dipertimbangkan. Jadi untuk menanggulangi itu harus ada kompensasi yang lain, yaitu kecepatan. Nah di sini sedang lupa kadang-kadang orangnya santai-santai ada kebakaran. Wah itu nggak cepat lah untuk menanggulangi. Kalau udah kurang cepat, namanya kurang cepat, apinya sudah besar banget. Dindingnya sudah panas, minyaknya sudah panas, nyemprot nggak mampu. Apalagi alat yang standar-standar saja. Ya, preskriptif. Ya, preskriptif ini filosofinya fire protection sekarang sudah berubah. Preskriptif itu ya kita itu ngikutin aturan lah, standar lah. Misalkan masang apar, ya. Masang apar kayak Permenaker 04, setiap apar jaraknya 15 meter. Itu Mendagnaker itu kan. Nah, itu ya ngikutin itu. Entah ada bahayanya atau enggak, pokoknya pasang tiap 15 meter pakai apar gitu ya. Terus NFPA 25 meter. Nah, itu sekarang sudah berubah karena dengan begitu kosnya tinggi ya. Kalau ngikutin cuma itu aja kosnya tinggi. Jadi preskriptif ini biasanya ada yang nggak ngikutin gitu ya, berdasarkan skenario tadi. Nah ini sekarang banyak kan industri memakai performance based design ya. Yaitu pendekatannya berbasis objektifnya. Objektifnya apa? Dilakukan PHA, fire hazard analysis dan sebagainya. Pokoknya pada prinsipnya adalah skenario. Misalkan di ruangan ini mungkin ada kebakaran nggak? Bisa terbakar nggak? Oh bisa. Nah kita perkirakan kalau ada api, apinya berapa? Apa yang kebakar? Berapa meter persegi? Nah kita kembali ke luas. Api itu ke luas. Kalau sudah tahu misalkan 2 meter persegi apinya nanti yang terjadi, oke, kalau gitu nanti kita pasang dengan apar yang mampu fire ratingnya untuk memadamkan 2 meter persegi. Ya, gitu. Jadi karena sudah diprediksi, sudah dihitung, jadi nggak mau banjir gitu ya, istilahnya nggak masang apar tapi tanya di mana kemungkinan ada kebakar? Ya nggak tahu. Lah apar taruh sini buat apa? Ya barangkali aja ada bakaran nanti. Itu nggak bagus, alasannya nggak jelas gitu ya. Nah ini sekarang banyak kan industri memakai performance based design ya. Yaitu pendekatannya berbasis objektifnya. Objektifnya apa? Dilakukan PHA, fire hazard analysis dan sebagainya. Pokoknya pada prinsipnya adalah skenario. Misalkan di ruangan ini mungkin ada kebakaran nggak? Bisa terbakar nggak? Oh bisa. Nah kita perkirakan kalau ada api, apinya berapa? Apa yang kebakar? Berapa meter persegi? Nah kita kembali ke luas. Api itu ke luas. Kalau sudah tahu misalkan 2 meter persegi apinya nanti yang terjadi, oke, kalau gitu nanti kita pasang dengan apar yang mampu fire ratingnya untuk memadamkan 2 meter persegi. Ya, gitu. Jadi karena sudah diprediksi, sudah dihitung, jadi nggak mau banjir gitu ya, istilahnya nggak masang apar tapi tanya di mana kemungkinan ada kebakar? Ya nggak tahu. Lah apar taruh sini buat apa? Ya barangkali aja ada bakaran nanti. Itu nggak bagus, alasannya nggak jelas gitu ya. Jadi harus pakai skenario. Semuanya pakai skenario. Meskipun pakai ERP, emergency response planning juga pakai skenario. Jadi tidak hanya asal-asalan. Oke lanjut. Nah, desain misalkan ini objektif ke objektif yang tadi kan ada objektif kerusakan disebabkan oleh kebakaran suatu proses tidak boleh lebih $1 juta. Wah, baru kita mikirkan ini harus gimana. Jadi jangan lebih dari ini beli apa? Beli alat-alatnya proteksinya lebih dari itu gitu ya. Bahkan nggak boleh ke unit lain. Nah, gitu. Jadi nggak boleh misalkan tangki 1 kebakar, nggak boleh ke tangki 2, 3, 4. Nah, ini kosnya jadi tinggi. Karena ini sebetulnya kesalahannya ada di dalam aspek fire protection-nya. Tapi luput dari pandangan kawan-kawan yang menjadi investigator. Investigator itu yang dicari fire prevention-nya aja, yaitu root cause. Supaya jangan terulang lagi.
menjadi penyebabnya. Tapi penyebabnya ketahuan, tapi di sini ada dampak karena fire protection-nya nggak benar, jadi akhirnya 4 tangki kebakar. Ya itu nggak ada pembetulannya. Nggak dicari, nggak diinvestigasi. Ya, itu suatu hal yang sebetulnya harusnya dimasukkan itu ke Pak Hotman itu. Harusnya dimasukkan dari aspek firefighting-nya, dari aspek fire protection-nya. Karena kerugiannya tambah besar. Kenapa? Ya kecuali fire protection, pabriknya di stop. Kalau cuma satu, bakaran satu, pabriknya nggak usah stop saya kira. Jadi kerugiannya juga kecil, nggak sebesar ini. Pergeseran ini, ya filosofi fire protection itu apa yang tadi sudah jelas, preskriptif, tidak berbasis pada kebutuhan yang sesungguhnya dari aktivitas tertentu, diganti menjadi cost efektif sumber daya fire protection. Ya. Goal setting tadi itu goal dianukan goalnya dulu, objektifnya dulu, baru kita pakai skenario, sehingga biayanya juga bisa ditekan. Terus pakai fire management sistem tadi kan aktif, pasif, fire managementnya itu ya pada prinsipnya ini juga nggak ketimpa sama safety. Jadi fire management nggak di industri nggak laku, nggak jalan. Ya. Yang jalan biasanya SMK 3, SML, kesehatan kerja, ISO. Di fire nggak ada. Di suatu industri biasanya udah jalankan fire management nggak ada. Safety management nggak ada gitu. Nah ini fire management ya prevention, preparedness, response dan recovery itu tadi yang saya jelaskan itu adalah elemen dari fire management. Mengapa dibutuhkan? Karena kesiapan dari alat, SDM, dan prosedur, tadi itu yang ada hardware, software, brainware, itu adalah suatu pengelolaan daripada fire management. Di situ ada inspeksi, testing, maintenance, di situ ada fire hazard analysis, dan sebagainya, itu kan harus dijalankan. Kalau itu dijadikan satu dengan K3, maka orang K3-nya yang kasihan kalau banyak kerjaan. Nah ini pakai contoh elemen fire management di bukunya Pak Hotman juga ada, tapi ini mungkin ada beda sedikit. Jadi ini ada elemen dari fire management. Ya. Nah ini harus jalan juga, bukan SMK 3 tapi fire management. Jadi khusus ini ada fire training, manajemen timnya juga sama, fire emergency disaster. Disaster itu yang mengakibatkan ke community tadi. Di perusahaan-perusahaan rata-rata disaster nggak ada. Ya. Mereka perusahaan itu pada prinsipnya baru mikirin untuk dirinya sendiri, ya di dalam pagar maksudnya. Jadi semua program semua itu dipakai untuk dalam pagar. Kalau begitu kena di luar pagar bingung mau minta tolong siapa ini, gitu. Ya, karena belum disiapkan sebelumnya. Di sini ada fire audit, fire investigasi dan sebagainya. Ini adalah elemen-elemen fire management. Nanti ada bisa lihat atau baca di bukunya Pak Hotman itu ada juga itu. Faktor fire cost itu juga harus dianukan. Faktor tindakan pengabaian maka terjadi menilai risiko. Dikarenakan gagal menilai risiko. Mereka nggak berandai-andai, kurang pengkhayalannya. Nggak mengkhayal, wah ini kalau kebakar nanti ruginya segini, ini nggak ada, kurang mengkhayal. Risikonya kayak gimana itu nggak ada. Padahal orang harus menghayalkan itu. Ya. Faktor berkembangnya eskalasi kebakaran, wah bisa nih menyebar ke samping. Ya, itu kelihatan dari sini. Operasi misalkan kebakaran sampai 4 tangki. Loh, kenapa untuk kebakaran satu kok harusnya di stop di satu aja, yang sebelahnya didinginkan dan sebagainya, sehingga cuma satu aja difokuskan situ. Jangan sudah besar masih berusaha untuk dipadamkan, padahal dia nggak ngerti bahwa dia nggak mampu untuk memadamkan itu, alatnya nggak cukup dan sebagainya. Jadi harusnya fokusnya ke arah jangan sampai merambat itu. Ya, itu yang perlu dianukan, istilahnya faktor fire cost harus dipertimbangkan. Memberikan perhatian yaitu jangan sampai membuat fire protection mahal.
yang diproteksi harganya cuma 100 juta, tapi masang fire protection harganya 200 juta. Ya. Itu over protection gitu ya. Pengeluarannya ini semakin sistemnya makin canggih, makin besar, ya, tambah lagi biayanya tambah besar karena ongkos maintenance, ongkos macam-macam, sehingga akibatnya fire protection-nya over protection. Dan lagi pada waktu mengusulkan pasti nggak di-approve sama bos gitu ya, pasti wah mahal banget gitu ya. Jadi tingkat proteksi yang tepat dan memberikan nilai tambah. Oke, faktor-faktor yang naik lagi dikit. Ini ada fire loss faktornya di bawah itu ada. Jadi itu adalah faktor-faktor pengendalian yang dalam pengendalian dan pemadaman yang mempengaruhinya, yaitu dari faktor ini. Kurang andalnya fire protection itu biasanya kurang andal atau nggak bagus dan sebagainya lah. Kurang jumlah performa firefighter equipment-nya, nah, tidak efektifnya plan ERP-nya, emergency organisasinya. Terus kompetensi dari firefighter-nya juga kurang. Mereka itu latihannya kan biasanya fire itu untuk latihan cost-nya tinggi, misalkan gitu. Harus gini, harus gitu, biayanya cost-nya tinggi. Makanya latihannya ya tiap latihan cuma apa aja dipakai kan, karena biayanya besar. Kurangnya sosialisasi, training, drill, simulasi, tabletop ini nggak dijadwalkan. Jadi akhirnya biasanya yang terjadi ya keterlambatan. Karena kurang latihan itu terlambat biasanya. Yang harusnya di respon time-nya 2 menit, bisa 5 menit baru datang, apinya sudah gede, sudah panas. Nah ini strategi fire protection faktor yang lain, dia harus ditentukan loss-nya, kalau ini loss, kalau memang di bawah dari angka tadi itu 1 juta atau berapa itu, ya udah pakai, nggak usah dikasih proteksi yang mahal-mahal, kasih apa aja, ngomong loss-nya cuma segitu kecil aja kok, nggak apa-apa gitu ya. Biaya fire-nya berapa, insurance coverage-nya berapa, terus pakai sistem atau kasih ERP aja. Maksudnya sistem ya dipasang, kalau ERP orangnya kan pakai emergency response. Nah ini prescriptive atau performance based desainnya, itu key faktornya dalam fire protection strategi.